kekuatan, aliran air kehidupan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Jikalau Kau telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menyatakan karya terbesar-Mu atas kehidupan manusia, demikian juga pun bagi kehidupan kami, Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib telah menyelamatkan hidup kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib telah membangkitkan kehidupan kami, yang harusnya masuk dalam golongan orang-orang yang harus dibinasakan, Tuhan. Tetapi oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karya-Mu, kehidupan kami boleh ada di tempat ini. Kehidupan kami boleh merasakan jamaah dan lawatan-Mu. Kehidupan kami boleh merasakan aliran air kehidupan. Kehidupan kami boleh merasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, Yesus. Dengan apa kami membalasnya kasih-Mu? Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu, Tuhan? Siapakah kehidupan kami ini, Tuhan? Sehingga Kau memberikan bagian keselamatan bagi hidup kami. Terima kasih, Yesus. Nyatakan kuasa-Mu mengalir atas pribadi kami. Nyatakan kuasa-Mu mengalir setiap pribadi kami yang rindu, Tuhan, untuk Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Memberikan kekuatan dan kemampuan setiap langkah-langkah kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau datang kepada-Mu, Tuhan, dengan kerendahan hati kami. Kami mau sujud memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu mengagungkan dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Engkau Raja di atas segala raja. Segala kekuatan dan kuasa kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Layakkan kami, imam-imam-Mu yang ambil bagian pada kesempatan pagi hari ini, leader, singer, pemain musik. Nyatakan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan kekuatan urapan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Curahkan aliran air kehidupan-Mu dalam setiap kehidupan kami, imam-imam-Mu. Demikian juga akan kehidupan hamba-Mu yang akan juga menyampaikan kebenaran rasa firman-Mu. Kau pakai, penuhi dengan lidah kuasa, hikmat yang daripada Allah, untuk menyatakan kebenaran rasa firman-Mu, untuk memberikan pelita, menjadi contoh, menjadi terang bagi kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kau berkati kami seluruh umat-Mu di tempat ini. Nyatakan, tahirkan, kuduskan, layakkan kehidupan kami, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Nyatakan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami saat pagi hari ini. Tempat di mana lokasi kami beribadah, Kau sucikan, Kau kuduskan. Bahkan Kau rajut bentengi dengan malaikat banyak di bawah tentara surga-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan saudara duduk kembali. Saya berikan kesempatan saudara untuk saling bersalaman. Kita katakan Allahku dasar, Allahku dasar, Allahku dasar, luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, yang telah korbankan,
dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita percaya bahwa Allah kita ajaib dan perkasa. Amin. Anak Allah, Yesus namanya.
Kita percaya bahwa saat ini saudara mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Amin. Amin. Kok ada yang enggak amin ya? Amin. Kemenangan yang kita peroleh daripada Tuhan bukan kemenangan yang biasa-biasa. Mungkin saudara bisa mengatakan kemenangan yang biasa itu menang melawan pertarungan, menang melawan sebuah ujian, menang melawan segala pencobaan, menang melawan segala apa yang kita hadapi, tantangan. Tetapi kemenangan yang daripada Tuhan ini kemenangan yang tidak sembarangan. Amin. Kemenangan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan di saat Tuhan mati di kayu salib. Kalau kita berbicara tentang Paskah, adalah berbicara tentang pengorbanan. Mungkin secara universal pengorbanan, perayaan Paskah itu dilalui dengan perayaan mengingat dan merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi seringkali yang kita lupakan di dalam sebuah perayaan Paskah atau momen Paskah itu adalah inti poin dari Paskah tersebut. Paskah yang harusnya kita pahami dalam hidup kita adalah sebuah inti pengorbanan. Berbicara Paskah berarti berbicara pengorbanan. Tidak lepas dari itu. Namanya berkorban. Ya, melepaskan sesuatu yang harus menjadi hak milik kita. Saya di saat perenungan atau bisa dikatakan sedikit meditasi bahwa di saat Paskah yang Tuhan taruh di dalam hidup kita adalah pengorbanan itu yang harus kita jalankan. Sedikit out the box ya. Kalau saya tuh berpikir selalu out the box, tidak selalu harus lurus dengan pemikiran yang umum. Tidak tahu, pemikiran saya selalu out the box. tidak sejalur yang seperti biasanya. Tidak tahu otak yang diberikan Tuhan itu, yang diberikan Tuhan sama saya pribadi loh ya, kok selalu berbeda gitu. Saya selalu merasakan perbedaan hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Berbicara Paskah adalah pengorbanan. Pesan yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita adalah bagaimana kita bisa menjadi pelaku-pelaku Paskah. Tidak hanya menjadi penerima Paskah, tetapi pelaku-pelaku Paskah seperti yang Tuhan sudah contohkan dalam hidup kita. Pengorbanan yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pengorbanan untuk orang lain bisa terangkat, orang lain bisa terselamatkan, orang lain bisa bangkit, orang lain bisa mendapatkan kebahagiaan, keselamatan yang Tuhan berikan. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku Paskah? Ya kita harus berkorban. Tidak lagi seremonial sebuah Paskah yang bukan, notabene saya mengatakan ini salah, tidak. Hanya sekedar kita beribadah kepada Tuhan di tempat rumah ibadah, kita sukacita kemenangan yang Tuhan berikan, tetapi tidak esensi Paskah yang Tuhan ingin taruh di dalam hidup kita itu lepas. Kita setelah pulang dari gereja, ya sudah gitu-gitu aja. Tidak ada esensi Paskah yang Tuhan contohkan dalam hidup kita. Padahal Tuhan mau memberikan esensi Paskah, pengorbanan itu menjadi contoh. Siapkah kita menjadi contoh? Siapkah kita menjadi Paskah?
Amin. Amin. Berat loh. Berat enggak? Berat. Pasti berat. Karena Tuhan Sang Allah, Sang Pencipta turun ke dunia, melepaskan segala atributnya untuk menebus dosa-dosa kita. Siapkah kita melepaskan atribut kita? Siapkah kita melepaskan jabatan kita? Siapkah kita melepaskan apa yang kita punyai, yang kita miliki demi keselamatan jiwa-jiwa? Saudara siap? Amin. Saudara siap? Susah. Benar-benar susah. Ini yang Tuhan tahu. Sampai saya itu merenung, Tuhan mampukah kita sebagai manusia menjadi pelaku Paskah? Tidak hanya penerima Paskah, tapi pelaku Paskah. Makanya di dalam perayaan Paskah ada disediakan sayur pahit. Pahit. Kebenaran yang harus kita terima itu pahit. Relakah saudara, di saat saudara membutuhkan sesuatu dan saudara memiliki sesuatu, satu mangkok nasi saudara berikan kepada orang yang kelaparan? Rela? Ini contoh, analogi kecil aja. Rela? Susah kan? Ini Paskah. Paskah identik dengan tahun Yobel, tahun pembebasan, melepaskan orang dari setiap belenggu-belenggu dosa, belenggu kemelaratan, kemiskinan, keterpurukan. Siapkah kita? Kalau kita siap, pelayanan ini akan semakin maju dan berkembang sebagai pelita di kota Mojokerto. Kalau kita belum siap, jangan harap kita akan maju, karena melepaskan sesuatu yang kita miliki ini tidak mudah. Amin. Ini pesan yang harus saya sampaikan kepada saudara. Entah saya didorong oleh Roh, saya tidak mengatakan terlalu suci atau seperti apa, tapi saya yakin bahwa Paskah yang Tuhan taruh di tahun ini, kita menjadi pelakunya, tidak hanya penerima Paskah. Kalau kita hanya menjadi penerima Paskah, hanya begini-begini saja, Paskah tahun ini, tahun yang lalu, tahun yang akan datang sama, hanya kita jalankan sebatas perayaan. Iya enggak? Saudara bertanya-tanya, kok sampai seperti itu? Iya enggak? Hanya sebatas perayaan. Tetapi Paskah yang harus kita taruh dalam diri kita, kita menjadi pelaku. Di saat kita siap menjadi pelaku Paskah itu, lepaskan semuanya. Makanya Tuhan katakan, di saat ada anak muda datang kepada Tuhan, aku ingin mengikut engkau. Dia sudah melakukan semua hukum Taurat. Tinggal satu yang Tuhan katakan, pulanglah, jualah semua harta, bagi-bagikanlah kepada orang yang membutuhkan. Itulah Paskah, esensi Paskah. Kita melihat saudara kita yang kekurangan, bagaimana kita menolong. Kita melihat saudara kita yang terpuruk, bagaimana kita membangkitkan. Itu esensi Paskah yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita. Kalau pesan ini diberikan Tuhan sama hidup saya juga akan kepingin share kepada saudara. Bukan berarti saat pagi hari ini saya khotbah, tidak. Tetapi biarlah berkat ini menjadi bagian kita semuanya. Amin. Kita siapkan hati kita terima firman Tuhan, kita rasakan betapa baiknya Tuhan, dan kebaikan Tuhan itu jangan kita genggam dalam hidup kita, tapi berikan kepada yang lain, sharekan kepada yang lain, siapapun itu. Tidak menutup batasan, tidak berpatok pada komunitas, tetapi seluruhnya. Sulit, tetapi kita yakin di saat kasih Tuhan menyentuh hati kita, kita akan sanggup melakukannya. Haleluya. Kuasa salib-Mu Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Haleluya. Ada tempat yang mulia di mana Kau curahkan anugerah. Haleluya. Ada tempat yang mulia
Kami bersyukur kalau pada pagi hari yang indah ini kami boleh bersatu bertemu kembali dalam ibadah Paskah yang pada pagi hari ini ya kita lakukan di tempat ini ya, walaupun dengan kondisi yang susah, tapi kita harus bersyukur ya, dalam makna Paskah yang sebenarnya adalah rencana Tuhan. Tuhan punya rencana buat kita, tentunya dalam hati kita yang percaya ya. Memang kami secara pribadi sedikit sebelum kami masuk dalam fokus firman ya, sebetulnya apa yang seperti minggu yang lalu itu sedikit dikatakan oleh pembicara firman
memang proses Paskah itu tidak mudah, ya, tidak seenak apa yang mereka katakan, karena masing-masing jemaat, masing-masing saudara tentunya punya proses sendiri-sendiri. Begitu pula secara pribadi, ya, untuk masuk dalam menyampaikan Paskah itu ada proses secara pribadi, ya. Walaupun mungkin secara keseluruhan tidak bisa diungkap kepada Bapak Ibu sekalian, tapi secara pribadi, ya, saya mengerti bahwa Tuhan, ya, melalui proses kebangkitan Paskah pada pagi hari ini, Tuhan akan menunjukkan rencananya yang begitu indah atas hidup kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga dari perenungan bahasa leader tadi sudah banyak disitir, dari perenungan atau bahasa Alkitabnya meditasi, ya, masing-masing punya waktu, ya. Memang nggak bisa secara umum, ya, waktu bersamaan tidak bisa, tapi pada umumnya memang harus bersamaan. Sehingga pada hari ini kami memberi nama atau memberi judul dalam pemberitaan pagi hari ini, kami katakan Paskah adalah jalan keselamatan. Ya, ini dari pergumulan beberapa hari yang kami selalu dijagakan dalam saat-saat kami harus menyembah kepada Tuhan. Ya. Pada bulan ini secara umum, ya, memang banyak orang Kristen merayakan Paskah, di mana mereka bergereja, merayakan Paskah di mana mereka bergembalakan. Namun tidak banyak mereka yang memahami mengapa Paskah itu harus ada, ya. Dan secara umum pula bahwa Paskah itu adalah suatu peringatan dari hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sedikit sekali bagi mereka yang memahami untuk apa Paskah itu harus ada, dan untuk apa Paskah itu harus kita peringati. Ini yang sedikit sekali mereka memahami. Sebab itu kami menggarisbawahi apa yang tadi yang dikatakan, yang sudah disitir oleh leader, ya, menjiwai, ya, itu suatu prolog. Jadi tujuan kita harus mengerti kenapa Paskah itu harus ada, dan kenapa Paskah itu harus kita ingat, bahkan harus kita jiwai. Ya. Pada umumnya, ya, untuk memahami suatu Paskah itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, jelas banyak orang berbicara dari sisi sejarah Alkitab, dimana kalau Paskah ditinjau dari sisi sejarah Alkitab, Paskah merupakan kisah sengsara Yesus, ya, mulai dari caci maki, ya, meningkat ke penyaliban Kristus, hingga masuk dalam kematian dan berakhir pada kebangkitan. Jadi semua kebangkitan, ya, yang Tuhan alami itu kan merupakan proses. Itulah disebut Paskah menurut Alkitab, yang dinyatakan di dalam Injil, ya, itu merupakan perjamuan terakhir, itu Paskah. Nah, di mana di dalam Lukas pasal 22, ya,
Coba kalau kita sedikit ya, singgah ke Lukas pasal 22 mulai ayat yang Lukas 22. Kami akan mulai ayat yang ke-15 sampai 20. Bisa dibantu? Lukas 22 ayat 15. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Ayat 17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." amin. Sampai situ. Jadi dari sejarah Alkitab, ya, Paskah itu merupakan perjamuan yang terakhir, seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 15 sampai 20. Ya. Di mana itu dilaksanakan pada hari Kamis malam, ya, di mana Yesus makan terakhir bersama murid-muridnya, dan Paskah selanjutnya nanti ada di dalam kerajaan surga. Itu referensinya seperti itu, ya. Jadi setelah masuk perjamuan terakhir, ya, di ayat yang ke-39 sampai ke-46, Tuhan Yesus berdoa sampai bercucuran darah, ya, di Bukit Zaitun atau di Taman Getsemani, yang akhirnya ditangkap untuk diadili. Itu Paskah, ya, Paskah, di mana Tuhan Yesus diadili oleh, ya, pada waktu itu Sanhedrin dan Pilatus, lalu disalibkan. Itu kalau menurut Markus pasal 15. Yang disebut adalah Jumat Agung, lalu dikuburkan. Dan inti Paskah dari kitab suci, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4, di sana dikatakan bahwa Paskah merupakan peristiwa di mana Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Ini inti Paskah dari kitab suci. Jadi jika memahami, ya, Paskah dari makna teologi, ya, Paskah itu merupakan usaha Allah untuk menyelamatkan manusia. Ya, dan dari sini Paskah merupakan fondasi iman Kristen. Karena apa? Karena kematian Yesus untuk menebus dosa manusia. Itu tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan Allah menyatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi Paskah ya, tujuan Allah untuk memberi hidup kekal kepada umatnya, dan siapa yang percaya padanya ya, di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan mereka akan menerima penebusan dosa dalam saat penghakiman Kristus. Dalam Yohanes pasal 11, kalau kita membaca mulai dari ayat 25 sampai 26, ya, di sana kebangkitan Tuhan, kebangkitannya merupakan jaminan hidup kekal bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, di sana dikatakan ya, Rasul Yohanes menyatakan kebangkitannya atau kebangkitan Yesus, menunjukkan bahwa Kristus menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Tuh. Ya. Jadi andai kata Kristus ya, tidak dibangkitkan, tentunya tidak ada Paskah atau tidak ada Paskah. Maka sia-sialah kita memahami pemberitaan tentang Kristus, tentang Injil, dan sia-sia pula iman kita untuk menerima keselamatan. Itu seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Oleh sebab itu, peristiwa Paskah bukan sekedar cuma perayaan, ya, tapi Paskah merupakan dasar ya, jaminan keselamatan umat manusia yang percaya padanya, tentunya ya. Jadi kalau Paskah dipahami dari Taurat ya, atau perjanjian lama, Paskah bangsa Israel ya, atau jaminan ya, atau jasmani, jaminan untuk merupakan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itu Paskah dari perjanjian lama, hukum Taurat. Oleh karena itu, secara gerejawi ya, Paskah diimplementasikan dengan simbol-simbol yang mempunyai arti sendiri, seperti hiasan salib ya, daun palem, masih banyak lainnya yang mengandung arti rohani. Sehingga dari beberapa pemahaman ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Paskah merupakan sukacita besar bagi kita yang percaya kepada Kristus sepanjang sejarah. Yang implementasinya, Paskah adalah kehidupan Kristus, kehidupan orang Kristen yang merupakan hidup baru di dalam Kristus Yesus. Jadi unta ya, jangan cuma dikenang karena sejarah Alkitab, tapi merupakan realitas kehidupan baru dan betul-betul baru di dalam Tuhan Yesus ya, kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 4
dan 5. Roma pasal 6 Ayat 4 dan 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab ya, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. amin. Ya. Dari sini ya, kita percaya bahwa Paskah menyatukan semua orang Kristen. Ya. Paskah menyatukan semua orang dengan Kristus tanpa mempedulikan latar belakangnya, seperti apa orang itu. Asal mereka yang percaya, mereka pasti diselamatkan. Ini makna Paskah. Ya. Dan yang tidak percaya akan menerima hukuman. Pasti. Coba sedikit kita singgah ke Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi ya, siapa yang tidak percaya akan dihukum. ya, siapa yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus akan menerima hukuman. Dan dikatakan bahkan seisi rumahmu ikut selamat itu, seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Kalau kita percaya ya, bahwa Paskah itu wujud pemeliharaan Tuhan atas kita, ya, kita akan diselamatkan, seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Sehingga dari sini kita tahu bahwa Paskah dan kebangkitannya memberitahukan bahwa hidup baru sudah tersedia. Artinya kita harus berubah menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Dan tersedia hanya di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak akan ada. Di sisi lain, memang Paskah adalah suatu penderitaan. Di sisi lain, tetapi penderitaan yang mempunyai harapan untuk kehidupan kekal. Dan sepertinya mengikut Tuhan itu banyak penderitaan. Betul tidak, Bapak Ibu? Mengikut Tuhan itu sepertinya banyak penderitaan. Itu proses Paskah. Proses Paskah itu memenuhi banyak penderitaan. Sepertinya seperti itu. Tapi itulah jalan menuju kehidupan kekal. Gak mungkin Bapak Ibu bisa merasakan enak, ya, dikatakan bahasa orang Jawa, mulia tanpa adanya penderitaan. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau ada orang yang menjadikan seperti itu, perlu diwaspadai. Jadi seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus, ya, 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 1 di
Kita baca ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Pengharapan iman dan kasih. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ingat, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terus, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ingat ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, bagi kita ya. Terus, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. bergembiralah akan hal ini, hal itu, sekalipun sekarang kamu Seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. amin ya. Ini seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 yang saya baca ya. Karena kebangkitan Yesus ya, kita punya pengharapan untuk hidup kekal. Tentunya mereka yang tidak ada di dalam Yesus Kristus mustahil kalau ada kehidupan kekal. Mustahil. Ini firman Tuhan dikatakan seperti itu. Ya. Jadi dengan Paskah kita harus mengubah pola pikir kita, hati kita, dan arah hidup kita yang dulu masa bodoh, ya masa bodoh, sekarang paham ya tujuan Paskah yang sebenarnya buat saudara, buat kita, untuk apa? Kita harus paham. Untuk apa? Dan perlu diketahui tujuan Paskah yang sebenarnya untuk kita adalah, kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-4. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Saya juga ingin ya lebih mengenal lebih dalam ya, dan tujuan Paskah yang sebenarnya untuk kita ya. Itu dari Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Ya. Ayat yang ke-25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Ya. Dari Roma pasal 4 ayat yang 25 dikatakan, Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Ya. Dan dibangkitkan demi pembenaran untuk kita. Artinya apa? Kematiannya untuk pengampunan dosa kita. Tentunya saudara kita yang percaya. Ya. Dan ada kebangkitan untuk pembenaran kita. Yaitu pembenaran seperti apa? Pembenarannya untuk memasuki area hidup kekal. Itu pembenarannya. Dan dari sini kita tahu bahwa Paskah adalah jaminan nyata. Paskah merupakan jaminan nyata bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Tapi ada jaminan bagi umat yang percaya atas kebangkitannya. Untuk apa? Untuk hidup kekal. Dan untuk
menuju kehidupan kekal tentunya masih melalui proses pengadilan. Karena Alkitab menyatakan seperti itu. Bukan kita hidup kekal langsung tanpa melalui proses. Ada proses, ya, proses pengadilan di dalam Alkitab. Dengan begitu kita tahu bahwa Paskah merupakan pengadilan kekal bagi semua orang. Bagi semua orang. Dan bagi mereka yang menerima karya Paskah atau percaya kepada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, akan diadili untuk menerima upah. Mereka akan diadili untuk menerima upah, bukan untuk dihukum. Tapi bagi mereka yang menolak karya Paskah atau tidak percaya akan kurban Kristus, akan diadili untuk dihukum kekal. Dihukum kekal, artinya tidak ada pengampunan. Karena apa? Karena sudah tidak ada penggantian bagi mereka, bagi dosa mereka. Nggak ada sudah. Oleh sebab itu, di saat kita masih diberikan waktu, ya, untuk hidup di mana Tuhan berkehendak, kita harus bisa memahami karya Tuhan. Karya Tuhan itu penuh dengan rahasia. Karya Tuhan itu mulia bagi umat-umat yang percaya. Bukan janji kosong, ya, tapi punya rencana Tuhan, ya. Kalau kita punya rencana Tuhan dalam hati kita, kita percaya semua yang disediakan Tuhan, semua yang direncanakan Tuhan untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Dengan demikian kita menyadari tanpa adanya Paskah, ya, tidak ada yang bisa masuk surga, ya, tidak ada yang bisa masuk surga di luar Kristus. Sebab di dalam Roma pasal 3, ya, di dalam Roma pasal 3 Roma pasal 3, kita ambil satu ayat di ayat yang ke 23. Di sana dikatakan semua manusia seharusnya menuju kebinasaan karena dosa, ya. Sebab upah dosa adalah maut, ya. Dikatakan di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, ya, semua orang hidup di dunia ini sudah berbuat dosa. Dan kita harus tahu, upah dosa ialah maut, kematian kekal. Ya, tetapi di dalam Yohanes 11 ayat 25, sana dikatakan hanya karena Yesus yang bangkit memberikan hidup kekal bagi manusia yang percaya. Jadi untuk kita
ke sana, ya, untuk bisa ke tempat hidup yang kekal, masih ada proses yang harus kita lalui, yang harus dijalani, yang disebut dengan proses pengadilan. Jadi, ya, kita memahami, ya, di luar Kristus, ya, tidak ada jaminan, ya, untuk hidup di dalam kekekalan. Dan untuk ke sana, ya, masih ada lagi proses yang harus dilalui. Untuk setiap orang bisa masuk ke sana, itu ke tempat hidup yang kekal, masih ada proses yang harus dilalui, yang disebut dengan proses pengadilan. Ya. Lalu, apakah orang yang sudah percaya Yesus, ya, untuk masuk zona hidup kekal atau surga dalam hal ini? Karena zona hidup kekal ada dua, surga dan neraka. Tanpa melewati pengadilan? Enggak, pasti ada proses yang harus dilewati. Dan semua orang, termasuk orang percaya, termasuk kita, saudara, akan menghadapi pengadilan Tuhan. Itu pasti. Karena ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, di dalam Injil. Tapi tujuan pengadilan berbeda jauh antara orang percaya dan yang tidak percaya Tuhan. Artinya Yesus di sini berbeda jauh. Dan ketahui Bapak Ibu Saudara, untuk masuk kekekalan, ya, baik itu surga maupun itu neraka, ya, ada dua tipe pengadilan menurut Alkitab. Pengadilan orang percaya itu takhta pengadilan Kristus, melalui takhta pengadilan Kristus. Ya, kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, ya, di sana dikatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Takhta pengadilan namanya, takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya. Melakukan apa? Tidak tahu itu baik atau jahat, semua akan mendapatkan imbalan. Artinya apa? Artinya orang percaya juga akan diadili, tapi bukan untuk menentukan masuk surga atau neraka. Orang percaya tetap masuk pengadilan, tapi bukan untuk menentukan masuk surga atau neraka. Bukan ke sana. Ya. Jadi, ya, pengadilannya bukan tujuannya pengadilannya untuk masuk surga atau neraka. Bukan. Karena masuk surga sudah dijamin oleh darah Yesus. Jadi saudara, berbahagia harusnya mengikut Yesus. Ya. Memang semua orang nantinya harus masuk pengadilan.
Setiap orang akan diadili. Saudara yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, diadili bukan untuk menentukan masuk surga atau neraka. Bukan. Diadili untuk menerima mahkota nantinya. Karena apa? Bukan menentukan masuk surga atau neraka. Karena surga sudah dijamin, itu pasti, oleh darah Yesus. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, surga, ya, artinya masuk surga. Saudara mati masuk surga, pasti jaminan oleh darah Yesus. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama, coba kalau sedikit kita singkat dalam Roma pasal 8 satu ayat yang pertama, hidup oleh roh. Ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Ini loh kuncinya, kita mengikut Yesus. Tuhan sudah mati di kayu salib demi kita, orang-orang yang berdosa, yang selama ini tidak ngerti rencana Tuhan untuk kita apa. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi kita, bagi mereka, bagi saudara yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib. Ini jaminan untuk kita. Lalu pertanyaan muncul, kalau begitu untuk apa kita untuk diadili? Kan begitu pertanyaannya. Untuk apa? Ya. Kan kita sudah dijamin Tuhan, dan kita sudah diambang pintu surga. Betul Bapak Ibu. Ya. Diadili atau dihakimi dari perbuatan kita, bukan untuk menentukan kita hidup di dalam kesengsaraan. Ya. Perbuatan kita dihakimi, akan diperiksa untuk menentukan upah di dalam kekekalan nanti. Jaminannya kalau hanya sekedar masuk surga atau neraka, pasti bersama Yesus kita pasti masuk surga, pasti. Tetapi di dunia luar sana tidak banyak orang memahami hal ini. Pasti. Karena setelah kita meninggalkan dunia, kita tetap ada pengadilan. Jadi pengadilan itu bukan hanya di dunia, pengadilan sampai ke alam. Bahkan itu masih ada pengadilan. Lalu ada yang jenius bertanya, untuk apa? Kan kita sudah bersama Tuhan di dalam surga. Untuk apa harus diadili lagi? Betul apa yang saudara katakan, ya. Di situ diadili atau dihakimi dari perbuatan kita. Masing-masing saudara pasti punya perbuatan. Diadili perbuatan kita. Perbuatan kita akan diperiksa untuk apa? Untuk menentukan upah
upah. Upah di mana? Upah di dalam kekekalan nanti. Upah di dalam kekekalan itu. Dengan iman, apakah hidup saudara berguna bagi kerajaan Tuhan? Dengan keyakinan saudara, apakah berguna di dalam kerajaan surga? Ya. Itu ditulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang 12 sampai 15. Ini yang akan menentukan posisi saudara di dalam surga. Ya, kalau sedikit, ya, saya bawa ilustrasinya. Surga itu ada pemerintahan seperti di bumi ini. Surga ada pemerintahan yang namanya pemerintahan kekal. Dan surga merupakan pemerintahan yang mutlak. Jadi takhta pengadilan Kristus, ya, di sana ada takhta pengadilan Kristus yang fokusnya untuk mengevaluasi dan pemberian upah bagi mereka yang beriman hanya kepada Kristus. Ya, bukan hukuman. Karena apa? Hukuman sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Kita tinggal percaya, bersyukur, ya, punya Tuhan, ya, yang kita sembah, yang rela mati digantung di kayu salib. Itu wujud kasih Tuhan untuk kita, supaya kita tidak menerima, kita tinggal menerima upahnya saja. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 1, maksud saya Roma pasal 8 ayat 1. Jadi kita bukan menerima hukuman lagi nanti. Karena apa? Hukuman kita sudah ditanggung Tuhan Yesus, tergantung di kayu salib. Jadi kita harus percaya, baik saudara yang sudah percaya dalam Tuhan atau yang belum percaya di dalam Tuhan, nanti pada saatnya saudara masing-masing masuk dalam pengadilan yang disebut pengadilan Kristus. Di sana menentukan bagian saudara. Jadi memang di luar sana banyak orang percaya, ya, dengan tersikapnya firman yang benar, berbondong-bondong datang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah rela mati tergantung di kayu salib. Jadi ada juga takhta pengadilan Kristus yang fokusnya untuk mengevaluasi dan memberikan upah bagi mereka yang beriman kepada Kristus. Seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat yang pertama. Tetap saudara percaya sama Tuhan Yesus, masuk pengadilan. Mereka yang tidak percaya masuk pengadilan. Tapi bedanya, kita menerima upah, mereka menerima penghukuman. Ya. Semua masuk melalui proses pengadilan. Ya. Pengadilan bagi orang yang tidak percaya, ya, itu pengadilannya namanya takhta putih, yang bahasa Alkitab aras putih. Ya. Kalau kita baca di dalam Wahyu
Wahyu pasal yang 20 ayat 11 sampai 15. Hukuman yang terakhir. Ini merupakan hukuman yang terakhir. Terus Ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. berdasarkan. Jadi manusia ini akan dihakimi menurut perbuatan masing-masing berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Siapa yang menulis? Ini permasalahannya. Siapa yang menulis? Ya tentunya malaikat Tuhan. Ya. Terus ayat yang ke-13, Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. ingat, mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Terus Lalu 14. maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya, lautan api yang diwujudkan pasalnya adalah neraka, merupakan kematian yang kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis di dalam kitab kehidupan itu, Ia dilemparkan ke dalam lautan api. amin. Ini pengadilan bagi orang yang tidak percaya, ya, itu disebut pengadilan aras putih atau takhta putih, ya. Seperti yang ditulis di dalam Wahyu pasal 20 mulai ayat 11 sampai 15, ya. Di sana dikatakan, ya, aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatannya, menurut perbuatan mereka. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api, neraka pasal lainnya. Artinya apa? Ini penghakiman final bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ini merupakan penghakiman final. Pengadilannya disebut takhta putih atau aras putih karena mereka menolak Injil. Mereka diadili berdasarkan perbuatan mereka sendiri-sendiri, diadili menurut perbuatan masing-masing, dan tidak ada yang benar tanpa adanya korban Kristus Yesus. Karena apa? Karena di dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang di luar Kristus, orang yang menyoal soal nama Kristus adalah Tuhan, mereka tidak ada jaminan, mohon maaf, untuk bisa masuk surga. Karena apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan demikian. Dan hasilnya pasti kebinasaan yang kekal. Ya, dilemparkan ke lautan api
selama-lamanya. Kalau saya bisa mengcopy dari Wahyu pasal 20 ayat 15. Hanya orang yang percaya kurban Kristus, dia yang mendapat keselamatan. Jadi ini pentingnya kita merespon kebangkitan Tuhan. Tuhan melalui peristiwa seperti ini, karena merupakan jaminan untuk hidup kekal bagi yang percaya. Bagi yang percaya, dan nantinya semua orang besar maupun kecil akan diadili. Baik mereka yang percaya maupun yang tidak percaya atau yang belum percaya kepada Tuhan akan masuk dalam pengadilan Tuhan. Jadi pengadilan Tuhan untuk orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu berbeda. Prosesnya pun juga berbeda. Kalau sedikit kami bisa memberikan gambaran saat pengadilan nanti, orang percaya diadili, ya tetap diadili. Mengikut Tuhan Yesus tetap diadili. Yang tidak mengikut Tuhan tetap juga diadili. Tetapi orang yang percaya mengikut Yesus Tuhan, ya tetap diadili, ya di takhta Kristus. Pengadilannya di takhta Kristus. Bagi orang yang tidak percaya, ya juga tetap diadili di takhta putih besar. Bahasa Alkitabnya aras putih. Tujuannya apa? Untuk orang percaya diadili untuk mengevaluasi, mendapatkan upah, karena upahnya adalah kemuliaan kekal. Tapi bagi orang yang tidak percaya, akan menerima penghakiman atas apa yang dia lakukan, karena di dalam kehidupan mereka ada penolakan Injil, kabar baik. Kalau bicara surga, orang percaya, untuk orang percaya sudah dijamin. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, sudah dijamin oleh iman Kristus, darah Kristus yang namanya Paskah. Cucuran darah Kristus itu menjamin. Tetapi bagi orang yang tidak percaya tidak ada jaminan, karena pintu kunci untuk bisa masuk ke sana hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi di dalam saat pengadilan nanti hanya dua tujuan. Kalau tidak surga, neraka. Kalau saudara percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus, arahnya pasti neraka. Orang percaya sudah dijamin oleh imannya kepada Kristus. Orang yang tidak percaya pasti tidak bisa, karena tidak percaya kepada Kristus. Kalau bicara neraka, orang percaya tidak masuk neraka, seperti Roma 8 ayat 1. Orang tidak percaya pasti neraka, dengan syarat karena dia tidak ada pertobatan. Jadi hal
yang seringkali orang dikatakan Paskah, itu merupakan jaminan keselamatan bagi mereka, bagi kita yang percaya hanya di dalam Yesus Kristus. Bukan berarti orang yang percaya tidak dihakimi atau tidak diadili, bukan. Tetap orang percaya pun tetap akan diadili, tetap akan dihakimi. Tapi bukan untuk menentukan masuk surga atau neraka. Karena apa? Karena sudah pasti masuk surga. Seperti itu dalam Roma pasal 8 ayat 1. Pasti. Melainkan untuk menerima upah. Kita diadili, dihakimi untuk menerima upah berdasarkan kesetiaan saudara dalam melayani Tuhan. Dan ingat, bagi orang yang menolak Kristus atau yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus akan dihakimi untuk kebinasaan. Karena apa? Karena baginya tidak ada dasar untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Tidak ada. Dasarnya tidak ada. Dia dihakimi, palunya digedok bahasanya dunia, untuk kebinasaan. Jadi ya, kalau kita memahami pengajaran ya, di dalam Yesus Kristus, hendaknya kita semua berbahagia. Hendaknya saudara semua bersukacita. Jikalau pada pagi hari ini kita sedikit ya, mengerti ya, tentang rencana Tuhan yang sebenarnya bagi umat-umat yang setia. Dan ini bukan suatu kebetulan kita, bukan suatu kebetulan saudara, tapi Tuhan telah memilih kita, telah memilih saudara untuk masuk dalam rencana Tuhan yang akan datang ya, menyelamatkan kita ya, tinggal bagaimana kita merespon rencana Tuhan. Memang Tuhan tidak berbicara secara terus terang dalam Alkitab supaya tidak terjadi peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tuhan selalu berbicara ya, di dalam Alkitab dalam bentuk perumpamaan. Tinggal peka-pekanya kita semua mensikapi perumpamaan Tuhan melalui pembalaan di mana saudara digembalakan. Ya. Dan seperti ini, ya, seperti pada pagi hari ini, bukan berarti suatu kebetulan kalau kita bisa datang di tempat ini, ya, untuk menerima kebenaran firman Tuhan ya, yang wujudnya jaminan hidup yang kekal, yang banyak dicari oleh semua orang di dunia, yaitu surga. Bukan suatu kebetulan, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara bisa menerima suatu kebenaran yang benar. Jadi tidaklah benar jikalau ada seorang pendeta atau seorang rohaniawan ya, yang berkata atau mencubir atau mencela dengan kata-kata layak sudahkah kita masuk surga. Tentunya kita bicara yang layak.
karena Tuhan sudah melayakkan kita. Dia mungkin yang berkata, kayak kita sudah pernah masuk surga. Enggak. Firman Tuhan yang kita pegang ini hidup. Hidup, punya jaminan, sehingga bisa bicara tentang kebangkitan dan kematiannya. Jaminan bagi mereka yang percaya, pasti surga tempatnya. Jadi kalau ada pendeta yang mengatakan kayak kita pernah ke sana, ada yang begitu, sehingga dia mencubir kayak kita pernah ke sana, ke surga seperti apa, sehingga kita berbicara pada umat. Itu yang perlu kita waspadai, kebenaran mereka. Kalau mereka tidak percaya adanya surga hanya di dalam Yesus Kristus, perlu kita waspadai kebenaran apa yang dia katakan, kebenaran pengajarannya, dan perlu kita pahami apakah yang dia katakan betul-betul dari firman Tuhan, atau apakah dia seorang hamba Tuhan yang benar, apakah bukan hamba yang lain. Sebab sudah jelas semua yang diajarkan dalam Alkitab orientasinya adalah hal kerajaan surga. Kalau kita bisa kaya, kita bisa punya ini, bisa punya itu hanya bonus. Karena kita setia di dalam pelayanan Tuhan, melayani Tuhan. Itu bonus. Dan perlu kita waspadai jikalau ada seorang rohaniawan bicara, sok tahu seolah kita menyampaikan kebenaran, dikatakan sok tahu aja. Perlu kita waspadai mereka, dia hamba Tuhan yang betul atau hamba yang lain. Ini perlu kita waspadai. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan mengajak kita untuk mengerti karya-karya Tuhan, untuk mengenal kebaikan selama ini, dengan tujuan supaya Tuhan bisa bersama-sama dengan kita. Walaupun memang untuk bisa ke sana, yaitu ke tempat di mana sekarang Tuhan menjaga tempat bagi kita, itu harus melalui proses yang sulit, proses yang berat, yang harus melalui proses pengadilan. Orang percaya atau orang benar atau orang yang tidak percaya pun juga akan diadili untuk ke sana. Ya Pak, menurut Wahyu pasal 20 ayat 11 dan 12. Masuk ke sana tidaklah mudah. Harus melalui proses. Prosesnya proses pengadilan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kalau dari sekecil kelompok di tempat ini kita masih
diberi kesempatan, dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk mengerti rencana Tuhan, untuk mengerti jejak-jejak Tuhan. Oleh sebab itu, ya, untuk bisa ke sana di mana Tuhan sekarang berada, harus melalui proses yang disebut proses pengadilan. Orang percaya atau orang benar atau orang yang tidak percaya pun juga akan diadili menurut kitab-kitab. Tolong ya dibantu sebagai ayat yang menutup Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Ingat, "Aku-" kata Yesus kepadanya, kepada kita. Terus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur kalau saudara tetap bisa bertahan walaupun di tempat ini, walaupun dengan suka duka tentu ada, tapi jaminan ya, untuk hidup kekal bersama Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan tempat untuk kita. Semua nanti tetap mengalami proses, tapi jelas jaminan kita masuk dalam hidup kekal. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati.
berada